Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rahmat Dayatullah di channel Kode at Home. Pada video kali ini kita akan melakukan slashing pada landing page e-sport. Oke, untuk landing page-nya seperti yang teman-teman lihat ya di layar. Oke, seperti ini. Kalau kita lihat di bagian navbarnya, di sini nanti kita akan gunakan shapes seperti ini, image. Nanti kita akan masukkan ke bagian navbarnya sebagai background. Selanjutnya di sini ada button source-nya. Oke, terus kita ke konten. Di sini kita akan gunakan nanti carousel ya. Setelah itu akan kita custom sedikit, sesuaikan dengan desain seperti ini. Selanjutnya di bagian kanan ini ada seperti card ya, yang menampilkan image dan teks seperti ini. Oke, di sini kurang lebih sama. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Di sini ada bagian card juga, card image seperti ini. Dengan di bawahnya ada teks dan background hitam transparan seperti ini. Oke, selanjutnya di bagian bawah lagi ini sepertinya sama aja ya jenis cardnya. Kita bisa pakai nanti yang di atas. Oke, selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada galeri. Oh iya, di sini carousel juga ya, karena di sini indikator ada indikatornya. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke text editor ya. Yang pertama kita buat dulu file direktorinya untuk nyimpen file index HTML dan style.css nya. Sini kita bisa buat nama foldernya e-sport. Selanjutnya kita open ya di text editornya. Sport. Oke, selanjutnya kita buat file index.html dan style.css nya. Kita bisa gunakan struktur template bootstrap untuk struktur HTML nya. Oke, nah kita bisa copy bagian ini ya, copy. Oke, kita paste di sini. Sekarang kita masukin link stylenya, style.css. Oke, seperti ini ya. Titlenya kita ganti dulu landing page e-sport. Oke, selanjutnya kita coba lihat desainnya. Sepertinya. Sekarang kita kembali ke dokumentasi bootstrapnya. Kita bisa ambil komponen navbar. Komponen navbar. Scroll ke bawah. Oke, kita bisa gunain yang ini. Kita copy aja. Kita paste di bagian body. Oke, terus kita coba running. Nah, udah masuk ya. Cuman di sini kita coba buat dibungkus di dalam kontainer. Jadi bagian navbarnya kita bungkus di dalam kontainer ya. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita ganti brandnya dulu. Navbar brand. Oh ya, kita bisa gunakan komponen bootstrap untuk brandnya. Nah, kita bisa copy yang ini ya. Copy, terus kita paste di bagian ini, navbar brand. Oke, kita save. Sekarang kita tukar teksnya di atas. Kita buat H1 e-sport. Oke, image-nya kita bakal gunain aset gambar kita. Nanti teman-teman bisa download aja di link deskripsi. Sini saya udah nyiapin aset gambarnya.
e-sport. Kita buat folder aset, kita paste di sini. Ini kita keluarin aja ya. Nah gini, oke. Terus kita panggil image brandnya, udah di bagian header brand. Oke, sekarang kita arahin aset header brand. Oke, seperti ini ya. Terus coba kita lihat dulu hasilnya. Nah oke, udah sesuai ya. Oh ini kayaknya namanya salah, landing page. Oke, terus di bagian navbar brandnya kita bisa styling, navbar brand, kita bisa buat displaynya flex, atau kita bisa pakai kelas bootstrap aja ya. Langsung aja di navbar brandnya kita buat deflex gini biar sejajar. Oke, terus kita buat dia align item center. Oke, terus di sini kita bisa kasih spacing kanan kelas MR3 mungkin. Oke, seperti ini. Terus kalau kita lihat lagi di desainnya, oke, kita masukin background navbarnya dulu ya biar kelihatan. Soalnya ini nutup warna putih jadi nggak kelihatan. Kita bisa buat seperti ini. Kita buat dulu div class container fluid. Oke, terus kita bungkus semua elemennya kayak gini. Terus kita bisa buat kelas di sini, kita tambahin bg header. Oke, terus kita masukin image-nya di stylingnya, bg header background image URL asset header content. Nah ini bg header. Oke, terus kita buat background size 100%. Oke, coba kita refresh. Nah ini udah masuk ya, cuman bagian navbarnya kita buat transparan dulu. Sini navbar kita bisa buat background transparan. Oke, kita refresh. Nah udah masuk ya. Sekarang kita coba buat tinggi backgroundnya. Sini kita buat height-nya 200 pixel. Oke, kita refresh. Nah kurang lebih seperti ini ya. Sekarang kita hilangin dulu bagian source-nya ini ya. Oke, kita bisa arahin ke bawah sini, terus drop down-nya kita hilangin aja. Delete, form-nya juga ini kita delete. Disable. Nah, ini juga bisa kita delete dulu. Oke, terus kita sesuaiin teks nav itemnya ini. Dota 2 point blank PUBG. Ini kita hapus aja nggak apa-apa, kita buat dari sini. Dota 2 point blank PUBG, terus Free Fire.
Free Fire, Mobile Legends, dan About. Oke, kita refresh. Oke, terus kita buat dia ke kanan ya. Kita bisa buat di sini ML auto. Oke, dia udah ke kanan. Sekarang kita coba rubah warnanya bagian navling ya. Navling. Kita buat colornya itu putih. Oke, kita bisa tambahin important seperti ini ya. Kita refresh. Oke, udah masuk. Terus di bagian brandnya, oke, kalau kita lihat di bagian brandnya ini, oke, ini bisa kita hapus dulu ya di BG like-nya. Oke, BG like, navbar like kita hapus saja sampai sini ya. Oke, kita delete, kita save lagi. Ini bisa kita close, kita refresh lagi. Nah, oke, seperti ini ya. Sekarang coba kita sesuaiin bagian navbarnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini huruf E-nya lebih tebal daripada tulisan sportnya. Oke, kita bisa buat seperti ini ya. Untuk sportnya kita bungkus lagi dengan Tuxpan. Sport. Oke, seperti ini. Terus kita buat stylingnya navbar brand H1. Kita buat font weight-nya 200. Terus yang di bagian span kita bisa buat dia 500. Oke, sekarang kita running lagi. Nah, udah masuk ya. Yang E ini lebih kecil ketebalannya daripada yang sport. Terus kita ganti colornya sini. Oke, udah masuk ya. Oh, kebalik ya. Seharusnya E nya yang tebal. Kayak gini ya. Nah, sip. Selanjutnya ini mungkin image-nya kurang tingginya dikecilin ya. Height-nya dikecilin 20 coba. Nah, udah. Kurang panjang. Kita buat 35. Oke. Oke ya, kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita sesuaiin teks yang bagian navlingnya di sini. Kita bisa buat margin right, kita buat 20 px. Terus tuh sini kita bisa buat font size nya 20 px. Kita refresh. Oke, kita buat 18. Kita buat ketebalannya 500, 300.
coba 400, kurang tebel ya, 500 saja. Oke, udah sip ya. Selanjutnya kita akan buat bagian button source-nya. Oke, sekarang kita bisa masuk ke text editornya. Terus kita buat di bawah navbar ini ya. Kita buat di bawah navbar. Coba buat di sini. Wap. Oh, sorry, ini nav yang ini kita bisa hapus aja ya, karena ini udah ada navnya juga, udah sama aja, jadi kita bisa hapus aja di sini navnya. Oke, kita hapus. Sekarang kita coba running lagi. Nah, biar dia rata ya, karena tadi numpuk dua nav, udah ada nav di bagian atas, di dalam ada nav lagi. Seharusnya kita ngopinya cuman di bagian navbar brandnya aja tadi. Oke, selanjutnya kita bakal buat buttonnya ya. Buat buttonnya di sini, kita pertama buat input tipe teks kelas form control. Oke, kita buat dulu pembungkus inputnya, div warp input. Oke, terus tuh kita masukin icon source nya ini, image, search, asset, header, source. Oke, sekarang kita buat styling di warp inputnya. Warp input, position relative, border 12 pixel. Nah, ini bordernya ya, 12 pixel. Terus itu width-nya kita atur 33%. Oke, terus tuh kita buat di bagian form control, kita buat dia positionnya absolute, kita buat width-nya 100%, height-nya juga 100%. Oke, terus itu kita buat di sini styling iconnya. Kita buat kelas dulu ya, kelas icon source. Terus kita styling icon source-nya, kita buat posisinya itu absolute, kita buat right-nya itu 15 px biar dia ke kanan. Terus untuk rata tengah di bagian sini kita bisa buat kayak gini, top 50%, transform, translate min 50%. Oke, nah ini bakal tengah secara horizontal ketika position pairnya itu non static atau relatif. Oke, sekarang kita bisa buat background dari form controlnya. Di bagian sini kita bisa copy dulu warnanya, background kita copy. Di bagian form control. Oke, kita coba lihat dulu hasilnya. Ya, kita belum tambahin placeholder ya.
placeholder, source here, titik-titik. Oke, coba kita reload lagi. Nah, ini udah masuk ya, cuman dia nggak mau di bawah ini ya, navbar. Kita seharusnya buat di bawah sini ya, di luar nav ya. Oke, kita save. Jadi kita tambahin warp inputnya itu di luar nav ya. Oke, kita coba refresh. Nah, ini udah masuk ya. Sekarang kita coba atur tinggi ininya, tinggi warp inputnya. Kita buat height 50 px. Nah, ini ya. Oke, terus kita coba hilangin dulu bordernya. Di bagian form control coba kita buat border none. Oke, terus itu kita buat border radius, kita save, kita reload lagi. Border none background. Oke, coba kita buat di bagian sini ya, border radiusnya di dalam form control. Nah, ini udah masuk ya. Kurang besar kayaknya bordernya. Coba kita buat 20, 25. Oke, 25 cukup ya. Sekarang kita agak masukin lagi ikonnya 20 pixel. Oke, terus kita rubah placeholdernya. Kita bisa buat gini ya, placeholder, terus kita ganti color warna putih. Oke, terus kita buat waktu fokus background colornya kita buat sama kayak gini. Fokus. Nah, oke. Sip ya. Jadi ketika fokus backgroundnya tetap berwarna seperti ini. Terus kita hilangin box shadownya. Nah, jadi ketika diklik dia udah nggak ada lagi shadow biru di luar bordernya ini ya. Oke, selanjutnya kita kita coba lihat dulu di elemennya sini, bagian navbar. Di bagian navbar kita coba naikin padding topnya 20 pixel. Nah, seperti ini ya, agak naik dikit, kurangin dikit deh, maaf, 17. Oke, 17. Terus coba kita buat 20 aja, 10. Terus kita naikin di bagian source here-nya ini, margin, kita tambahin margin top di dalam warp input. Margin top kita buat padding aja, padding top 20 pixel.
Nah, dia udah naik ya. Oh, coba kita pakai margin aja. Oke, biar icon yang ikut kita gunain margin. Terus, oh ya, mungkin ini hack ini yang ketinggian ya. Kita buat 180 aja. Kita buat 180 hacknya, terus di bagian warp inputnya kita kurangin 17 atau 13. Oke, kita buat di warp inputnya margin top 10 pixel ya. Oke, ini udah sesuai lah ya. Sekarang coba kita tambahin margin rect di bagian nav itemnya, navlingnya, di navling maksudnya ya. Di navling kita tambahin 25 pixel, 30 pixel. Oke. Oke ya, sekarang kita buat kelas aktif, dan ketika di hover dan ketika ada kelas aktif ada kayak border di bawah ini. Oke, sekarang kita kembali ke codingan, terus kita bisa buat, kita lihat dulu elemennya. Berarti kita bisa buat di bagian nav itemnya ya. Nav item. Oke, kita ke nav item, kita buat positionnya itu relatif, terus kita buat seperti ini, nav item after before, kontennya kita buat 0 seperti ini. Terus kita buat positionnya itu absolute, kita buat background colornya, kita bisa copy dari sini ya. Kita ambil warnanya. Oke, kita ambil warnanya ini, terus kita buat hack 10 pixel, widthnya kita buat 50%. Terus oke, kita coba lihat dulu hasilnya ya. Oke, ini masih di atas, berarti kita buat dia bottom 0. Oke, udah di bawah. Sekarang kita buat dia center ke tengah. Kalau ini kan masih di pinggir ya, kita coba buat dia center ke tengah. Gini caranya. Ini bisa digunain ketika posisi pairnya non static ya. Translate X kita buat min 50%. Oke, kita refresh. Translate X. Coba kita lihat dulu sini. Coba kita buatnya di bagian navlingnya aja. Navling. Oke, kita refresh. Nah, oke ya. Jadi kita buatnya di bagian navling ya, bukan di nav itemnya, biar dia sesuai dengan teks bordernya. Jadi ketika kita menggunakan before ini adalah sebuah elemen baru yang ada di posisinya itu tepat di bagian elemen navlingnya. Jadi kita bisa buat posisi navlingnya itu relatif, terus ada elemen sebelum navling before, kita bisa buat absolute, terus kita deklarasiin seperti ini. Bottomnya
untuk biar agak ke bawah lagi, kita bisa tambahin minus 5 pixel. Oke, kurang mungkin 7 ya. Terus height-nya kita kurangin aja dikit, 8. Kita buat border radiusnya. Oke, seperti ini ya. Terus kita bisa buat di sini ketika di hover. Oh, ini ketika aktif ya. Jadi ketika aktif kita bisa buat kelas aktif seperti ini. Oke, terus kita copy bagian ini. Ini bisa kita buat di bagian hover aja, hover. Oke, hover. Nah, kita akan tambahin kelas aktif di bagian Mobile Legends. Coba kita tambahin di sini ya, aktif, tambahin kelas aktif. Terus kita refresh. Wah, ada kesalahan kayaknya ya. Kita coba buat kelas aktifnya di bagian nav item. Kita tambahinnya di sini. Kita refresh. Salah guys. Oke, kita coba cek dulu. Kelas aktif, position, oke. Aktif. Kita bisa copy gini aja deh. Oke, kita buat aktif. Aktif. Oke, terus kita tambahin di navlink, dah sip. Nah, oke, sip ya. Nah, ini ketika diketik warnanya masih gelap ya. Sekarang kita coba ganti warnanya. Di bagian placeholder. Form control. Form control kita bisa buat seperti ini. Tipe sama dengan teks. Form control, tipe, teks, color. Oke, coba refresh. Nah, jalan ya. Oh iya, ini kayaknya di bagian search nih kurang masuk ke dalam ya paddingnya. Oke, kita bisa buat seperti ini. Form control, padding, (20 pixel, atas bawah 0, kiri kanan 20. Oke, kita buat 25. Oke, udah sip ya. Oke teman-teman, untuk bagian navbar ini saya rasa udah cukup ya. Untuk video selanjutnya kita akan masuk ke bagian konten.